rangka mendukung program kerjasama ILO IPEC ini untuk menghapus bentuk-bentuk pekerja terburuk anak. Kita mencarikan alternatif di bidang agroforestry. Sebenarnya agroforestry ini kan ditujukan untuk orang tua yang mata pencaharian di bidang penambangan emas. Kita kan tidak bisa memaksa mereka untuk langsung berhenti pada mata pencaharian yang dianggap mata pencaharian utama ini. Jadi kita secara perlahan menawarkan kepada masyarakat untuk bisa beralih ke mata pencaharian agroforestry tersebut. Nah, di daerah Batu Butok, Busui pada khususnya dan umumnya Kabupaten Pasir, agroforestry ini sebenarnya sudah ada. Jadi semacam pengembangannya itu kita tidak terlalu memerlukan masukan-masukan dari luar. Jadi teknologinya itu mereka sebenarnya sudah memiliki. Cuma pengusahaan agroforestry di tingkat masyarakat itu pada umumnya skala kecil. Jadi yang perlu ditingkatkan dari jumlah komoditas dari komponen agroforestry itu ada 4. Mungkin di dalam buku panduan sudah ada kan, yaitu percampuran antara pertanian kehutanan, terus pertanian peternakan, terus peternakan kehutanan. Yang keempatnya itu pertanian, kehutanan, dan peternakan. Jadi penggabungan dari 3 itu bisa dimodel-modelkan. Yang kelimanya mungkin ini adalah penggabungan antara perikanan dan kehutanan. Jadi agrofisheries, jadi mungkin modelnya agrofisheries, belum dimunculkan. Pinggiran kolam tersebut mungkin akan ditanami dengan tanaman keras seperti buah-buahan ataupun bisa juga pohon. Sebagian untuk tanaman bisa dikasih serai atau jahe atau apa. Karena kan serai dengan jahe itu untuk penghalang mungkin ya, agar berang-berang atau pengganggu ikan lainnya bisa dicegah untuk masuk ke dalam kolam. Sebenarnya ada teknik lagi sih untuk itu, seperti pemasangan bambu bulat atau apa, itu bisa juga. Namun di Batu Butok dan Busui, karena ada bekas galian pertambangan emas dikerjakan dalam bentuk sedot kering, itu menimbulkan kolam-kolam yang besar dengan kedalaman sampai 8 atau 12 meter. Jadi atas inisiatif masyarakat yang mereka ingin mengembangkan budidaya ikan. Sebenarnya masyarakat ingin menguji coba dulu budidaya ikan apa yang bisa dikembangkan di sana, dan sudah berbicara kepada Dinas Perikanan waktu itu. Sampai saat ini belum kesampaian untuk bisa datang ke daerah tersebut untuk semacam melakukan penelitian atau apa ya, sehingga bisa merekomendasikan masyarakat jenis-jenis ikan apa yang bisa dikembangkan di sana. Sejalan itu padi tetap melakukan semacam uji coba juga yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ini sangat diharapkan dari pihak Dinas Perikanan untuk bisa mendukung di bidang budidayanya. Model agroforestry yang bisa kita contohkan itu antara lain tumpang sari antara tanaman kopi dengan pohon buah langsat, tanaman jati, tanaman kelapa, singkong, sayur-sayuran ya. Situ jadi satu. Dan juga ada ternak sebagai pensuplai pupuk dari tanaman-tanaman yang semusim, karena tanaman semusim ini sangat perlukan banyak asupan unsur hara bagi makanannya. Memang perlu ditekankan untuk proses pertanian yang berkelanjutan. Ya, kita terus memiliki
pupuk kandang atau kompos, proses atau kegiatan pertanian kita tidak akan merusak tanah. Tanaman tetap subur dan tanah tetap gembur. Tanaman akan terjamin dari bahan anorganik yang bisa merusak kesehatan kita. Jadi pertanian alami bisa kita lakukan dengan salah satunya melakukan pergiliran tanaman dalam satu lahan yang sama. Misalnya pada periode musim panen pertama kita menanam tanaman yang menghasilkan daun seperti selada, daun sop atau yang menghasilkan yang kita ambil bagian atasnya. Kemudian setelah itu kita gulir kepada tanaman yang menghasilkan buah. Setelah buah seperti tomat atau terong. Nah, kemudian setelah itu kita gilir lagi dengan tanaman yang menghasilkan buah bagian bawah seperti wortel atau ubi kayu, ubi rambat. Nah, kemudian setelah itu bergulir terus. Pokoknya polanya seperti itu supaya unsur hara dalam tanah itu bukan tidak habis, tapi tidak salah satunya saja yang habis. Jadi proses pemupukan kita bisa berjalan baik. Kemudian kalau keadaan tanah sudah benar-benar sudah tidak subur, itu diperlakukan dengan cara menanam tanaman kacangan, penutup tanah atau itu ditanam pada lahan tersebut. Kemudian sebelum masa dia berbunga, tanaman itu dibenamkan dalam lahan tersebut dan menjadi sumber hara lagi. Dan kemudian dengan cara seperti itu tanah akan kembali normal seperti semula. Mungkin untuk di Kalimantan perlu memakai sedikit kapur ya karena jenis tanahnya asam. Begitu pula harapannya dengan anak-anak. Mereka kita ikutkan dalam kelompok agroforestry orang tua. Diharapkan dari situ mereka akan memperoleh pengetahuan bidang agroforestry tersebut. Namun sebelumnya juga kita telah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang agroforestry. Diharapkan dengan meningkatnya penghasilan di bidang agroforestry ini, ekonomi mereka meningkat. Jadi betul-betul dapat menjadi pengganti dari profesi menambang menjadi petani agroforestry. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, diharapkan juga anak-anak bisa merasakan manfaat ini. Orang tua tidak kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Nah, dalam kelompok agroforestry, kita juga mengikutkan pekerja-pekerja anak, baik yang masih sekolah maupun yang sudah putus sekolah. Yang harapannya juga sama, mereka bisa memperoleh ilmu dari kelompok mereka mengenai bidang agroforestry, dan untuk pemikiran mereka ke depan tidak menambang emas yang seyogyanya pekerjaan tersebut lebih banyak merusak lingkungan. Nah, untuk penyadaran lain sebagai antisipasi dini, kita juga membuat suatu kegiatan yaitu pengenalan awal di tingkat sekolah SD untuk kelas 5, 4, 5, dan 6. Di mana di kegiatan ini kita memberikan bagaimana kegiatan agroforestry, bagaimana kita memperlihatkan dampak-dampak pekerjaan penambang yang sangat merusak lingkungan tersebut. Terus kita bandingkan kepada mereka bagaimana lingkungan yang baik dengan model-model agroforestry yang
tentunya kita akan menggunakan media yang menarik bagi anak-anak seperti mungkin pemutaran film ataupun gambar-gambar yang menarik bagi anak-anak. Juga kita pakai metode permainan dengan menempel-nempel gambar pohon di mana bagaimana menurut anak-anak itu lingkungan yang baik. Kegiatan agroforestry yang kita pilihkan bagi masyarakat sebagai alternatif pilihan mata pencarian daripada menambang emas, terutama bagi anak-anak, kegiatan ini tidak membahayakan kalau kita ini, karena di situ mereka hanya bagaimana menanam, merawat, tidak ada resiko yang terlalu berat lah yang harus mereka dapatkan nantinya, seperti adanya keruntuhan, kelongsoran tanah, batu, dan lain sebagainya kalau mereka dibawa bekerja di bidang pertambangan.